Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi di dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga terhadap tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktik ideal penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah bangsa mencatat bahwa pada masa awal-awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 hingga 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti Belanda, bahkan dari masyarakat Indonesia itu sendiri, yang ingin mengganti atau merubah dasar negara yakni Pancasila menjadi ideologi-ideologi lainnya. Baik, mari kita bahas periode yang pertama, tahun 1945 hingga 1950. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Upaya-upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya tentu ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Ada dua pemberontakan yang terjadi pada periode ini, yakni yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso sebagai pimpinan dari Partai Komunis Indonesia yang tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia dengan ideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Namun, pemberontakan tersebut dapat digagalkan. Kemudian, pemberontakan yang kedua dilakukan oleh Darul Islamiyah atau Tentara Islam Indonesia, dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosoewirjo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosoewirjo pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utamanya didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosoewirjo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Selanjutnya pada periode 1950 hingga 1959. Pada periode ini, dasar negara Indonesia tetap berlandaskan Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Karena pada saat itu Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Kemudian hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting. Pada periode ini, Persatuan dan Kesatuan mendapatkan tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, kemudian pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, dan perjuangan rakyat semesta Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI dalam bidang politik. Demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya di pemilu tahun 1955 yang dianggap paling demokratis. Nah, ini pemilu pertama di Indonesia begitu tahun 1955. Tetapi anggota konstituante yang kalau sekarang disebut sebagai DPR ya, DPR RI, nah dulu namanya konstituante, hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar sehingga mengganggu atau menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Dan oleh karena itu
Presiden kemudian mengeluarkan aturan melalui Dekret Presiden tahun 1959 untuk membubarkan konstituante yang dianggap gagal membentuk Undang-Undang Dasar yang baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya ideologi liberal atau Pancasila ini diarahkan menjadi ideologi liberal, ternyata tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Periode 1956 hingga 1965. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Soekarno menjadi otoriter, diangkat sebagai presiden seumur hidup, kemudian mencoba menggabungkan ideologi nasionalis, agama dan komunis yang ternyatanya tidak cocok bagi NKRI. Pada periode ini terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit, yang kita kenal saat ini sebagai peristiwa Gestok atau Gerakan 30 September. Tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pun bisa digagalkan dan semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Kemudian pasca peristiwa G30 SPKI atau Gestok atau pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965, terjadi berbagai macam demonstrasi atau perlawanan yang dilakukan oleh rakyat, di mana pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntunan hati nurani rakyat atau Tritura. Adapun isi dari Tritura adalah sebagai berikut. Yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, bubarkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI dan turunkan harga. Pada masa ini atau pada masa Orde Lama ini masih terjadi banyak sekali pertentangan atau pemberontakan yang terjadi di negara Indonesia. Hal ini tentunya diakibatkan oleh karena belum stabilnya sistem pemerintahan atau bentuk kenegaraan di Indonesia, sehingga masih banyak campuran atau masih banyak pengaruh-pengaruh ideologi dari luar maupun dari dalam, sehingga mengganggu stabilitas atau penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita pada masa Orde Lama. Demikian penjelasan materi mengenai dinamika perwujudan Pancasila. Tentunya baru satu poin ya yang kita bahas, yakni pada masa Orde Lama. Nah, kemudian bagaimana sih perkembangan atau penerapan Pancasila pada masa Orde Baru? Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk sebagai bahan bacaan atau tugas di rumah, silahkan kalian baca kembali materi mengenai bagaimana penerapan sistem Pancasila atau penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru hingga masa Reformasi sebagai bahan literasi atau sebagai bahan kajian kalian dalam untuk pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.